Shalom saudara, apa kabar hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik, hari ini kita boleh sama-sama berjumpa kembali lewat video ini. Nah saudara, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat anugerah-Mu yang memampukan kami untuk kami terus bertahan dan kami terus ada sampai hari ini. Kami tahu ini semua adalah bukti kebaikan Tuhan buat kami. Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus mengurapi setiap kami. Urapi kami yang terbatas dan sederhana ini Tuhan, supaya setiap apa yang kami dengarkan malam hari ini itu bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi menjadi sesuatu yang menggugah kami, yang menginspirasi kami untuk kami semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, malam hari ini saya akan sharing buat setiap kita dari Yohanes pasal yang keempat. Kalau saudara baca dalam Alkitab dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-42, di sana bercerita tentang perjumpaan Yesus dengan seorang wanita di Samaria. Dan saudara tahu di situ bahwa perjumpaan ini adalah kejadian yang sangat luar biasa buat wanita Samaria itu, karena kita ketahui bersama bahwa orang Samaria dan orang Yahudi itu tidak berteman dengan dekat, mereka tidak berteman secara akrab, saudara. Tapi ada beberapa hal yang sangat baik untuk bisa kita renungkan dari cerita ini. Mari kita mulai dari ayat yang ke-10, saudara. Ketika Yesus berkata kepada wanita Samaria itu, kalau engkau mengetahui kasih karunia Allah dan mengenal siapakah yang berbicara kepadamu, berilah aku minum. Maka engkau meminta kepadanya air hidup dan dia telah memberikannya kepadamu. Nah, saudara, sebenarnya perkataan ini perkataan yang sangat luar biasa yang disampaikan Yesus kepada wanita Samaria. Jadi yang disampaikan Yesus sebenarnya adalah seperti ini. Jika engkau telah mengenal kebenaran Allah, jika engkau telah mengenal kasih karunia Allah dan mengenal siapa yang meminta minum kepadamu, sesungguhnya bukan dia yang meminta minum daripadamu, tapi sebenarnya itu adalah ungkapan dari hatimu yang meminta sesuatu yang bisa memuaskan kehidupanmu. Saudara, kita harus mengerti bahwa wanita Samaria itu sebenarnya pada saat berjumpa dengan Yesus bukan dalam satu perjumpaan yang tiba-tiba. Sebenarnya Tuhan punya rencana dalam kehidupannya. Lewat kejadian ini ada pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan buat setiap kita, bahwa saya dan saudara juga adalah orang-orang Samaria. Kita bukan keturunan Abraham langsung, kita bukan orang Yahudi, tapi keselamatan juga datang dalam kehidupan kita. Sebenarnya ada banyak hal yang haus dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang ingin dipuaskan dari kehidupan kita. Perkataan Yesus kepada wanita Samaria sebenarnya menggambarkan isi hati dari wanita Samaria yang belakangan kita ketahui bahwa dia memiliki 5 suami. Dan saudara, kepuasan dari wanita Samaria ini ada di dalam hubungannya dengan laki-laki yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang sudah berganti sampai 5 kali. Tapi Yesus ingin memberitahukan bahwa kepuasan di luar Tuhan, di luar dia, tidak ada kepuasan yang sejati. Sehingga kita harus menyadari bahwa waktu kita berjumpa dengan Yesus, sebenarnya Tuhan itu meminta sesuatu dari kita supaya kita mengenal dia, supaya kita mengenal kasih karunia-Nya dan mengenal pribadinya lebih lagi, supaya kita menjadi terus diubahkan serupa dan segambar dengan dia. Kalau saudara baca terus ayat ke-13 dan ayat-ayat yang di bawahnya, di sana Yesus menjelaskan kepada wanita itu, jika engkau minum dari air yang ada di sumur itu, maka kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum dari air hidup yang akan kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi, dan air itu akan menjadi mata air yang akan terus memancar sampai membawa kepada kehidupan yang kekal. Nah, saudara, Yesus ingin memberikan satu penjelasan buat kita bahwa sebelum kita berjumpa dengan Tuhan, ada banyak hal yang haus dari kehidupan kita yang rindu untuk dipuaskan. Tapi sebenarnya kalau kita boleh percaya Yesus hari ini, kita bisa mengenal kasih karunia-Nya, kita bisa mengenal pribadinya. Maka Tuhan ingin menyampaikan bahwa ada air hidup sebenarnya di dalam kehidupan kita yang terus mengalir. Air itu adalah air yang murni, yang memurnikan kehidupan kita dan terus menyempurnakan kehidupan kita sampai membawa kita pada keserupaan dengan Allah dan sampai membawa kita pada kehidupan yang kekal. Nah, saudara, satu perenungan yang sangat baik buat setiap kita, bahwa sangat penting untuk kita mengenal kasih karunia Allah dalam hidup kita. Kalau kita dibangun dengan banyaknya peraturan, kita dibangun dengan banyaknya rasa bersalah dan rasa takut, saya khawatir kita susah untuk melihat kebaikan Allah. Tapi ketika kita mengerti bahwa Yesus mati buat kita, ini adalah memberitakan Injil buat diri kita setiap hari. Preach the gospel kepada diri kita setiap hari, memberitakan Yesus yang mati buat kita setiap hari. Ini akan membuat kita menyadari bahwa di dalam diri kita ada satu
aliran-aliran sungai, air kehidupan, yaitu firman Allah yang terus memurnikan kita, yang terus mengubahkan kita. Seperti yang beberapa hari yang lalu kita renungkan bahwa firman Allah itu seperti cermin. Waktu kita membaca firman Allah, kita sedang melihat ke cermin. Yang kita lihat dari cermin itu adalah kita melihat gambaran dari manusia Allah yang luar biasa. Jangan lupa waktu kita keluar dari rumah, waktu kita menyingkir dari cermin itu, jangan lupa gambar yang kita lihat. Pastikan kehidupan kita berlaku seperti cermin, seperti apa yang tergambar di cermin waktu kita berdiri di depannya. Nah, saudara, Yesus berkata kepada wanita Samaria itu, berilah aku minum. Sebenarnya yang ingin diberi minum pada saat itu adalah wanita Samaria. Nah, hari ini juga mungkin kita ada banyak hal yang haus dari kehidupan kita. Kita ada banyak manusia yang meletakkan kepuasannya bukan di dalam Tuhan. Kepuasannya kepada pengakuan, kepuasannya kepada bertambahnya harta, bertambahnya perbendaharaan, kepuasannya kepada hal-hal yang bersifat duniawi, yang membuat kita akan terus haus dan haus lagi. Kita harus tahu kalau kita manusia yang meletakkan kepuasannya di dalam kekayaan. Setiap orang yang kaya pasti ada yang lebih kaya. Kalau kita sudah punya 3, kita pasti mau punya 6. Kalau kita sudah punya 6, kita pasti mau punya 9. Itu akan terus menuntut kita dan tidak akan pernah habisnya. Tapi kalau kita meletakkan kepuasan kita di dalam Tuhan, kita puas berada di dekat Dia, kita puas berada dalam hadirat-Nya, itu adalah kepuasan yang tidak bisa dibayar dan tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Karena kepuasan dalam hadirat Tuhan itu adalah perjumpaan dengan pribadinya, dan itu adalah sesuatu yang mengubahkan kehidupan manusia. Nah, saudara, saya berdoa supaya setiap kita hari ini benar-benar meletakkan kepuasan kita di dalam Tuhan, dan kita menyadari bahwa sebenarnya kita juga sama dengan orang Samaria ini. Sebenarnya kita juga sama dengan orang Samaria ini. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan ingin mengambil sesuatu, meminta sesuatu dari kita. Tapi coba renungkan ini. Kalau kita mengerti kasih karunia Allah, sebenarnya kitalah yang perlukan. Kitalah yang membutuhkan untuk dipuaskan. Kita yang memerlukan untuk diberikan. Sehingga kita perlu datang ke hadapannya, dan kita perlu datang menikmati kehadirannya. Kita perlu datang spend time dengan Tuhan setiap hari. Saudara, biar renungan malam hari ini memberkati setiap kita, dan biar setiap kita bisa belajar sesuatu malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.